Trotoar, apa dan untuk siapa? Trotoar, salah satu sarana yang disediakan untuk para pejalan kaki. Berada di samping jalan raya yang dilalui kendaraan roda 4 dan 2, trotoar membuat para pejalan kaki aman untuk berjalan tanpa merasa takut untuk tertabrak dan tidak mengganggu lalu lintas. Namun, apakah penggunaan trotoar di Indonesia sudah efektif? Sudahkah trotoar digunakan sesuai fungsinya? Benarkah trotoar hanya digunakan oleh pejalan kaki? Sudah merasa amankah pejalan kaki menggunakan trotoar? Masalah-masalah tersebutlah yang akan dikupas pada video ini. Pemerintah terus melakukan revitalisasi trotoar untuk mengembalikan fungsi trotoar. Revitalisasi trotoar ini menambah fasilitas seperti penerangan, tempat duduk, drainase, tempat sampah, dan penunjuk jalan untuk tunanetra. Dengan revitalisasi ini, nilai estetika kota pun meningkat, dan para pejalan kaki merasa aman dan nyaman untuk melewati trotoar. Namun, revitalisasi trotoar hanya gencar di pusat kota saja. Di pinggiran kota atau di desa-desa masih banyak jalanan dengan trotoar tidak layak, bahkan tanpa trotoar. Ini membuat keresahan bagi pejalan kaki. Pejalan kaki pun merasa tidak nyaman dan aman. Keselamatan terancam dan kecelakaan pun tak jarang terjadi karena minimnya infrastruktur untuk pejalan kaki. Fasilitas publik disediakan oleh negara untuk kesejahteraan seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk kesejahteraan pejalan kaki. Namun, masih banyak jalan yang tidak disediakan trotoar untuk pejalan kaki, sehingga pejalan kaki terpaksa mengambil jalan untuk kendaraan roda 4 dan 2 untuk berjalan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaklancaran lalu lintas, atau yang lebih parah, dapat menimbulkan kecelakaan. Permasalahan trotoar tidak sampai di situ. Trotoar yang fungsi awalnya untuk pejalan kaki tak jarang dialihfungsikan sebagai tempat berjualan. Pedagang-pedagang memenuhi trotoar dengan dagangannya hingga tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk berjalan. Tidak hanya berjualan di trotoar, para pedagang juga meninggalkan sampah. Trotoar semakin tidak nyaman untuk digunakan. Tetapi, kita tidak bisa menyalahkan para pedagang sepenuhnya. Mereka, para pedagang kaki lima, tidak mempunyai ruang sehingga mereka membuka ruang sendiri untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup. Bukan hanya pedagang, pengendara motor pun ikut berperan dalam mengganggu kenyamanan pejalan kaki untuk menggunakan trotoar. Di saat lalu lintas sedang macet, tak jarang ada pemotor melintasi trotoar demi menghindari kemacetan. Bahkan, di saat ada pejalan kaki di atas trotoar tersebut, pengendara motor pun tidak segan-segan mengklakson pejalan kaki yang berhak atas trotoar tersebut. Trotoar tuh biasanya buat jalan kaki ya, pejalan kaki. Sebenarnya trotoar sih untuk pejalan kaki asli utamanya. Kalau menurut saya kurang optimal sih ya, karena masih banyak kayak pedagang atau ojek pangkalan gitu ya di trotoar, jadi mengganggu. Ya menurut saya sih sebagian udah berjalan baik, cuma ada di beberapa tempat beberapa titik masih ada pedagang kaki lima atau motor-motor yang suka jalan di atas gitu. Oh iya. Kalau menurut saya sih harusnya pemerintah tuh nyiapin tempat ya buat pedagang, buat ojek. Jadi
kita sebagai pengguna trotoar tuh punya jalan bebas gitu. Apalagi kayak penyandang disabilitas itu kan ada jalan yang kuning-kuning tuh. Nah itu harusnya jangan ditutupin gitu. Kadang itu pedagang kaki lima kan makan tempat dia. Jadi saya jalan juga agak susah. Kadang ada jalan naik motor. Saya juga jadi tahu ketabrak ya. Jadi nggak nyaman gitu. Karena pemerintah ya utamanya lebih memperhatikan untuk pejalan kaki gitu. Kalau enggak sih harusnya bukan bikin tempat untuk pedagang kaki lima gitu. Biar ada tempatnya sendiri. Jadi nggak makan di trotoar. Jadi nggak ganggu pejalan kaki gitu. Dari cuplikan dan wawancara sebelumnya dapat kita lihat, trotoar yang merupakan fasilitas untuk pejalan kaki yang belum sepenuhnya nyaman dan aman untuk digunakan, tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Masih banyak trotoar yang dirasa kurang memihak bagi pejalan kaki. Lalu, harus bagaimana? Dalam hal ini, pemerintah perlu terus-menerus melakukan revitalisasi trotoar, bukan hanya trotoar di pusat ibu kota, namun seluruh trotoar di Indonesia. Pemerintah pun harus tegas kepada pengendara motor yang melintasi trotoar, pengendara yang parkir di trotoar, dan dalam hal ini juga pemerintah harus lebih proaktif kepada para pedagang kaki lima dengan membuka ruang khusus bagi mereka, agar mereka terelokasi ke tempat yang lebih layak dan tidak mengganggu pengguna trotoar. Selain pemerintah, masyarakat pun harus terus menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Masyarakat pun perlu untuk meningkatkan kesadaran dan menghargai setiap hak masyarakat lain, sehingga tidak lagi melintasi trotoar dengan motor, menggunakan trotoar untuk media berjualan, dan memarkirkan kendaraan di trotoar.